Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akila Izatul Aska, BP 1910851023 akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Tata Kelola Regional dalam Memberantas Perdagangan Manusia, ASEAN Conventions Against Trafficking in Person, Especially Women and Children. Yang pertama yaitu latar belakang. Perdagangan manusia merupakan masalah global yang mempengaruhi jutaan orang setiap tahunnya, termasuk di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara Asia Tenggara termasuk negara yang paling berpengaruh oleh perdagangan manusia dalam berbagai bentuk eksploitasi seperti kerja paksa, perdagangan seks, dan pekerja anak. Menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi, Laos, Kamboja, Thailand, dan Indonesia adalah tujuan utama perdagangan manusia di dunia, sedangkan Malaysia adalah salah satu negara dengan populasi perdagangan manusia terbanyak di dunia. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perdagangan manusia di Asia Tenggara itu ada tiga. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tidak dapat diprediksi sehingga menyebabkan tingginya inflasi dan kemiskinan. Yang kedua yaitu korupsi. Faktor korupsi tingkat tinggi yang berlanjut dengan meningkatnya kemiskinan karena uang rakyat digunakan untuk keperluan tertentu. Dan yang ketiga adalah faktor sosial. Faktor ini muncul akibat praktik perdagangan manusia yang sudah berlangsung lama sehingga menimbulkan bias di pasar. Selanjutnya, perkembangan kasus perdagangan manusia di Asia Timur dan Pasifik. Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa setiap tahunnya terjadi fluktuasi terhadap perkembangan kasus perdagangan manusia di Asia Timur dan Asia Pasifik. Hal ini juga mencakup kawasan wilayah Asia Tenggara. Terlihat pada data tersebut, kasus teridentifikasi tertinggi terjadi pada tahun 2019, yaitu sebanyak 14.132 kasus. Namun yang dapat terselesaikan hanya 7.687 kasus. Dan kasus terendah terjadi pada tahun 2020, yaitu sebanyak 2.884 kasus, dan yang terselesaikan hanya 691 kasus. Selanjutnya, dalam menanggapi permasalahan human trafficking ini, ASEAN mengeluarkan beberapa kesepakatan, salah satunya adalah ASEAN Convention Against Trafficking in Person. Tujuan terbentuknya ACTIP ini sendiri adalah untuk meningkatkan pencegahan dan perlindungan perdagangan manusia, serta memberikan bantuan kepada para korban melalui berbagai bentuk kolaborasi. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalahnya adalah tata kelola regional ASEAN dalam memberantas human trafficking melalui ACTIP menjadi menarik untuk diteliti karena melihat ASEAN sebagai aktor non-negara yang juga mampu memberikan kontribusi terhadap regional governance. Selanjutnya yaitu pertanyaan penelitian, yaitu adalah bagaimana tata kelola regional ASEAN dalam memberantas tindak kejahatan perdagangan manusia di Asia Tenggara melalui ACTIP. Dan yang terakhir adalah tujuan penelitian, yaitu untuk menjelaskan bagaimana tata kelola regional ASEAN dalam memberantas tindak kejahatan perdagangan manusia di Asia Tenggara melalui ACTIP. Selanjutnya, manfaat penelitian. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu hubungan internasional, dan menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti permasalahan terkait regional governance, serta menjadi sumber referensi kepustakaan, terutama di universitas andalas. Secara praktis, diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak untuk menambah wawasan pengetahuan terkait regional governance. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rekomendasi untuk mengambil kebijakan sebagai aktor negara dan non-negara tentang regional governance, khususnya pada isu human trafficking. Diharapkan juga penelitian ini bermanfaat untuk para akademisi, khususnya bidang ilmu hubungan internasional. Selanjutnya adalah kerangka konseptual. Di sini saya menggunakan teori regional governance. Berdasarkan survei Delphi yang telah dilakukan oleh Willy, bahwasanya terdapat atau telah dikembangkan 5 dimensi tata kelola regional yang telah disepakati oleh para ahli. Di antaranya adalah yang pertama, dimensi partisipasi. Dimensi partisipasi menggambarkan sejauh mana berbagai aktor, baik negara maupun non-negara, berpartisipasi dalam tata kelola regional. Partisipasi ini dapat bervariasi dari partisipasi lemah, di mana hanya sejumlah kecil aktor yang terpilih dan homogen.
hingga partisipasi yang kuat di mana banyak aktor yang berbeda secara aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, ada dimensi keterikatan. Dimensi ini menjelaskan sejauh mana kesepakatan yang dibuat dapat mengikat aktor yang terlibat. Biasanya dalam hal ini juga memerlukan kesepakatan tertulis mengenai kerjasama dan dukungan finansial, dan setiap aktor yang terlibat harus mematuhi kesepakatan tersebut. Yang ketiga ada dimensi formalisasi. Dimensi ini menunjukkan sejauh mana aturan dibuat secara tertulis dan diabadikan dalam dokumen formalitas tinggi atau aturan tersebut dibuat hanya berupa konvensi dan rutinitas sebagai bagian dari praktek biasa. Yang keempat ada dimensi otonomi. Pada dimensi ini menggambarkan bagaimana tata kelola otonomi masing-masing negara untuk mengatur dan memutuskan setiap permasalahan yang berkaitan dengan negara tersebut. Otonomi ini dapat bervariasi yang dapat ditentukan secara eksternal atau internal negara tersebut. Dan yang terakhir ada dimensi hubungan kekuasaan. Pada dimensi ini terdapat 3 aspek. Yang pertama adalah aspek kekuasaan. Pada aspek kekuasaan menggambarkan hukum tata pemerintahan yang mengatur hubungan hak dan kewajiban pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pihak yang diperintah. Dan yang kedua ada aspek tanggung jawab. Aspek ini menggambarkan bagaimana setiap aktor saling berbagi prinsip, norma, prosedur, pengambilan keputusan, regulasi, dan program yang dilakukan. Dan yang ketiga ada aspek kompetensi yang seimbang di antara para aktor. Kompetensi yang seimbang di antara para aktor dalam tata kelola regional melibatkan dan memastikan bahwa semua pemangku kepentingan termasuk negara dan non-negara maupun organisasi internasional memiliki kemampuan, sumber daya, dan pengaruh yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dan efektif. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian kualitatif. Batasan penelitiannya sendiri adalah tahun 2015 hingga tahun 2022. Adapun alasan pemilihan tahun 2015 adalah karena aktif ini mulai dibentuk pada tahun 2015 dan masih berjalan hingga sekarang. Selanjutnya ada unit dan tingkat analisis. Unit analisisnya adalah ASEAN, dengan unit eksplanasinya adalah kasus human trafficking, dan level analisisnya adalah regional. Teknik pengumpulan datanya itu studi pustaka. Peneliti di sini menggunakan data sekunder berupa dokumen resmi pemerintah, artikel jurnal ilmiah, berita-berita, dan web resmi pemerintah. Dan selanjutnya ada teknik analisis data, di mana peneliti akan mereduksi data, selanjutnya akan melakukan penyajian data, dan terakhir adalah penarikan kesimpulan. Selanjutnya, sistematika penulisan. Pada bab 1 ada pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bab 2 akan menjelaskan tentang isu kejahatan human trafficking di Asia Tenggara. Pada bab 3 akan menjelaskan ASEAN Convention Against Trafficking in Person. Pada bab 4 akan menjelaskan tata kelola regional ASEAN dalam memberantas human trafficking melalui ASEAN Convention Against Trafficking in Person. Dan yang kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Selanjutnya adalah isu perdagangan manusia di Asia Tenggara. Perdagangan manusia sudah tidak asing lagi dan bukan menjadi hal baru dalam permasalahan HAM. Perdagangan manusia merupakan salah satu permasalahan keamanan non-tradisional yang menarik perhatian dunia internasional dan menjadi kasus internasional. Untuk melihat bagaimana bentuk kejahatan perdagangan manusia di Asia Tenggara, maka terbagi dalam berbagai jenis, yaitu yang pertama adalah perdagangan manusia menurut tujuan pengiriman. Menurut tujuan pengirimannya dibagi lagi menjadi 2, yaitu adalah internal trafficking dan international trafficking. Internal trafficking adalah perdagangan manusia secara lazim terjadi dari kampung ke kabupaten atau ke kota, tetapi masih berada dalam lingkup suatu negara yang sama. Sementara international trafficking adalah perdagangan manusia yang terjadi dari suatu negara ke negara lainnya. Yang kedua yaitu perdagangan manusia menurut korbannya. Di sini dapat diidentifikasi menjadi 3 korban, yaitu wanita, anak-anak, dan pria. Wanita sendiri sering dijadikan pekerja seks komersial, namun sebelumnya wanita akan diiming-imingi dengan modus pekerjaan sebagai ART, artis, model, atau lainnya. Selanjutnya anak-anak. Anak-anak juga dieksploitasi sebagai pengemis dan tidak jarang juga dijadikan objek seksual dan pornografi. Selain anak-anak, bayi juga diperdagangkan dengan tujuan untuk diadopsi secara ilegal.
Jika perempuan dan anak-anak kebanyakan terjebak dalam eksploitasi secara seksual, beda halnya dengan pria, di mana pria dimasuk ke dalam kategori eksploitasi ekonomi. Bentuk eksploitasinya yaitu berupa kerja paksa atau bekerja tanpa dibayar. Selanjutnya ada faktor penyebab terjadinya perdagangan manusia di Asia Tenggara. Yang pertama ada faktor individu. Faktor individu ini melibatkan karakteristik seseorang seperti tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin, kebangsaan, penampilan fisik, dan bahkan melibatkan kondisi kognitif atau emosional seseorang. Yang kedua ada faktor keluarga. Faktor yang berhubungan dengan keluarga adalah faktor lain yang menentukan korban perdagangan manusia. Yang ketiga ada faktor struktural, yaitu perdagangan manusia meliputi kebijakan negara, ekonomi, politik, dan pemerintahan. Yang keempat ada faktor sosial kultural, di mana termasuk sikap sosial terhadap kesejahteraan gender, stereotip gender, pelecehan terhadap anak, kekerasan, dan diskriminasi. Perkembangan kasus perdagangan manusia di Asia Tenggara. Untuk melihat perkembangan kasus perdagangan manusia di Asia Tenggara, maka diukur melalui tier perdagangan manusia. Tier merupakan kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang dikeluarkan secara berkala dalam bentuk Trafficking in Person Report. Dalam laporan tersebut, negara-negara akan digolongkan menjadi 4 bagian, yaitu tier 1, tier 2, tier 2 watchlist, dan tier 3. Negara-negara tersebut akan digolongkan berdasarkan dengan standar minimum TVPA. Dapat dilihat untuk Asia Tenggara, hanya Filipina dan Singapura yang sudah berhasil mencapai tier pertama. Selebihnya masih berada pada tier 2 watchlist, tier 2, dan tier 3. Selanjutnya ada jalur dan proses perdagangan manusia di Asia Tenggara. Di antara beberapa negara di Asia Tenggara, negara yang seringkali dijadikan negara transit atau negara tujuan dan negara sumber adalah Thailand sebagai utama, Filipina, Indonesia, dan Myanmar. Sebagai negara transit, Thailand berada di posisi strategis di kawasan Asia Tenggara. Letak geografis Thailand yang berada di tengah kawasan Asia Tenggara menjadikannya sebagai pusat arus transportasi yang menyediakan jasa penerbangan hampir ke seluruh tempat di dunia. Selanjutnya adalah Filipina. Metode rekrutmen perdagangan manusia yang paling umum adalah janji-janji palsu mengenai penempatan kerja. Pelaku perdagangan manusia memangsa kelompok yang kurang beruntung secara ekonomi dengan menggunakan paksaan berbasis utang atau janji pekerjaan untuk memikat korbannya. Selanjutnya adalah negara Indonesia. Modus yang paling banyak ditemukan adalah sebagai pekerja migran atau asisten rumah tangga. Kemudian akan dijadikan sebagai PSK dan eksploitasi anak sebagai anak buah kapal. Selanjutnya adalah Malaysia. Negara yang menjadi negara sumber perdagangan manusia di Malaysia adalah Kamboja, Bangladesh, Indonesia, Myanmar, Nepal, dan Pakistan. Selanjutnya adalah negara Myanmar. Negara Myanmar telah dikritik sebagai salah satu pelaku perdagangan manusia terburuk di dunia sebagai negara sumber dan transit. Perdagangan manusia, kerja paksa, dan prostitusi pria, wanita, dan anak-anak banyak terjadi dalam negara dan lintas batas. Selanjutnya, dampak kejahatan perdagangan manusia di Asia Tenggara. Dampak perdagangan manusia secara individu meliputi dampak fisik, psikologis, dan dampak secara seksual. Yang kedua adalah dampak secara sosial masyarakat. Korban juga rentan terjadi pengucilan sosial. Mereka seringkali terisolasi dalam lingkaran sosialnya, sehingga mereka tidak dapat terlibat dengan komunitas atau mencari bantuan. Selanjutnya yaitu dampak secara nasional adalah melemahnya sistem hukum, eksploitasi HAM, melemahnya keamanan nasional, terjadinya penyimpangan dan korupsi. Dan yang terakhir ada dampak regional. Kasus kejahatan perdagangan manusia ini memberikan dampak terhadap melemahnya stabilitas di regional ASEAN. Selanjutnya ada kerangka kerjasama legal ASEAN dalam memberantas perdagangan manusia di Asia Tenggara. Yang pertama ada ASEAN Declaration Against Human Trafficking in Person, particularly Women and Children tahun 2004. Deklarasi ini dilakukan di Laos pada tahun 2004, tepatnya tanggal 29 November. Dalam hal ini, beberapa negara yang tergabung dalam ASEAN berkomitmen untuk mengidentifikasikan upaya individu dan kolektif untuk mengatasi kejahatan transnasional di wilayah ASEAN.
Selanjutnya ada ASEAN Political Security Community, yaitu tahun 2019. Dalam cetak biru pertama ini, pilar politik dan keamanan ASEAN telah menyinggung mengenai permasalahan perdagangan manusia, namun belum seberapa penting tertuang. Selanjutnya ada Active WC tahun 2015. Salah satu upaya ASEAN melawan human trafficking tertuang pada pembaruan deklarasi Active di mana terjadi pada tahun 2015. Selanjutnya ada ASEAN Bohol Tip Work Plan tahun 2017 sampai 2020. Sebagai langkah menuju implementasi aktif dan rencana aksi ASEAN melawan perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak, ASEAN melakukan rencana kerja multisektoral yang disebut dengan rencana kerja tip Bohol. Dan yang terakhir ada ASEAN Plan of Action atau APA tahun 2022. ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Person, especially Women and Children, adalah program rencana yang menghadapi isu human trafficking yang merujuk dan merupakan bagian dari pasal 5 Active WC. Selanjutnya adalah tata kelola regional ASEAN dalam memberantas perdagangan manusia melalui ASEAN Convention Against Trafficking in Person. Masuk kepada dimensi yang pertama, yaitu dimensi partisipasi. Partisipasi berkaitan dengan bagaimana aktor negara dan aktor non-negara berperan secara optimal dalam siklus kebijakan regional, baik dalam pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bahkan evaluasi kebijakan. Keterlibatan aktor dalam setiap tahapan kebijakan bisa menjadi ukuran tentang tingkat kepatuhan aktor kepada kebijakan tata kelola regional yang sudah dirancang. Dalam hal ini terbagi ada dua, ada partisipasi aktor negara dan non-negara. Partisipasi aktor negara, jika ditinjau pada indikator partisipasi aktor negara, seluruh negara yang tergabung dalam ASEAN sudah meratifikasi adanya kebijakan aktif. Namun dalam pelaksanaan kebijakan aktif, pada kasus perdagangan manusia, negara-negara terlibat cenderung kurang proaktif. Selanjutnya ada partisipasi aktor non-negara. Dalam memberantas perdagangan manusia pada regional ASEAN juga terdapat keterlibatan aktor non-negara, yaitu ARF atau ASEAN Regional Forum. Namun, dalam kerjasama ARF dan aktif masih sangat kurang. Hal ini tersebut dapat dilihat dari minimnya proyek yang telah diimplementasikan serta kurangnya pertemuan rutin dalam membahas penanganan kasus perdagangan manusia di Asia Tenggara. Selanjutnya yaitu dimensi keterikatan. Dimensi keterikatan mengatur sejauh mana kesepakatan yang dibuat dapat mengikat aktor tersebut. Dapat dilihat dari dokumen tertulis Active WC. Dokumen ini diresmikan di Kuala Lumpur pada 21 November tahun 2015. Konvensi ini juga diratifikasi oleh negara-negara anggota ASEAN. Selanjutnya, aspek finansial. Dalam Active WC tidak terdapat regulasi mengenai aspek finansial, baik itu untuk pencegahan dan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia. Selanjutnya ada kepatuhan setiap aktor. Pada aspek kepatuhan, setiap aktor negara maupun non-negara sudah berusaha untuk mematuhi setiap kebijakan yang diatur dalam Active WC terkait dengan perdagangan manusia pada regional ASEAN. Namun kepatuhan negara-negara anggota ASEAN terhadap Active masih beragam. Selanjutnya adalah tata kelola regional ASEAN dalam memberantas perdagangan manusia melalui dimensi formalisasi. Dimensi formalisasi berkaitan dengan dokumen kesepakatan yang dirancang dan diatur dalam sebuah kebijakan pada tata kelola regional suatu kawasan. Aktif termasuk dalam perjanjian internasional konvensi. Meskipun sudah menjadi sebuah konvensi, namun pelaksanaan aktif WC di regional ASEAN masih tergolong rendah. Selanjutnya ada dimensi otonomi. Dalam dimensi otonomi berkaitan dengan cara setiap negara yang tergabung untuk mengatur dan memutuskan setiap permasalahan yang berkaitan dengan negara tersebut. Pada pelaksana kebijakan perdagangan di tiap negara ASEAN, Active WC memberikan kebebasan terhadap masing-masing negara tersebut untuk menentukan kebijakan global negara mereka untuk memberantas tindak kejahatan tersebut. Namun dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan yang akan digunakan masih terdapat kesenjangan, yang mana pada kebijakan Active WC yang dirumuskan terdapat perbedaan dengan kebijakan nasional suatu negara. Selanjutnya, tata kelola regional ASEAN melalui Active WC pada dimensi hubungan kekuasaan. Dalam dimensi hubungan kekuasaan mengatur 3 aspek penting. Yang pertama, aspek kekuasaan. Dalam pelaksanaan, ASEAN terkhususnya Active WC memiliki tantangan yang cukup besar dalam memerangi kasus perdagangan perempuan dan anak, yang mana ASEAN yang memiliki prinsip dasar yaitu
non-intervensi secara kuat. Yang kedua ada aspek tanggung jawab. Dalam pelaksanaan kebijakan Active WC di regional ASEAN masih terdapat beberapa permasalahan, yaitu masih kurangnya rasa tanggung jawab antar negara untuk menyelesaikan konflik yang berhubungan dengan negara anggota lainnya. Yang ketiga ada aspek kompetensi yang seimbang di antara para aktor. Dalam Active WC terdapat prinsip kerjasama regional yang diharapkan dapat berjalan secara efektif. Namun masih banyak di antara negara anggota ASEAN yang tidak sepakat dalam mencari tahu kasus yang terkait dengan perdagangan manusia dan cenderung bersikap pasif ketika negara lain menghadapi kasus perdagangan manusia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.